Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Novi Isnaini, dari halaman 4012214. Di sini, kali ini, saya akan membahas tentang vektor autoregresiv atau biasa dikenal dengan metode VAR. Nah, apa itu metode VAR? Oke, VAR adalah digunakan untuk memproyeksikan sebuah sistem dengan variabel runtut waktu dan untuk menganalisis dampak dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Nah, dalam analisis VAR ini biasanya tidak ada variabel eksogennya di dalam model. Lalu hanya saja di dalam analisis VAR, masing-masing variabel selain diterangkan oleh nilainya di masa lampau, juga dipengaruhi oleh nilai masa lalu dari semua variabel endogen lainnya dalam model yang diamati. Nah, model V memiliki ciri-ciri semua variabelnya dianggap endogen. Lalu, semua variabel yang saling interdependensi dan tiga membutuhkan link variabel untuk menangkap perubahan variabelnya. Nah, berikut merupakan model persamaan model umum VAR, yaitu seperti berikut, nih teman-teman. Nah, jenis pembagian VAR ini ada dua. Yang pertama ada VAR unrestricted VAR atau VAR biasa yang bebas restriksi atau VECM, yaitu Restricted VAR, yaitu VAR non-struktural jika data penelitiannya berupa time series tidak stasioner pada level, namun stasioner pada data different, first different gitu. Nah, kalau misalkan datanya itu stasioner di first different semua, maka menggunakannya adalah VECM, bukan VAR seperti itu. Next. Nah, jenis-jenis VAR juga ada beberapa ya, teman-teman. Jadi, jenis-jenis VAR itu ada beberapa juga. Yang pertama ada reduced form, recursive form, dan juga structural form. Seperti itu. Nah, setelah itu keunggulan dan kekurangan VAR. Nah, keunggulannya itu yang pertama menangani data multivariat, yang kedua menangkap interaksi dinamis, dan yang ketiga memberikan prediksi masa depan dan mengatasi masalah multikolinearitas. Nah, sedangkan yang kekurangannya VAR adalah sensitif terhadap jumlah parameter, lalu yang kedua tidak stabil, yang ketiga tanpa variabel eksogen dan tidak dapat menangkap kausalitas seperti itu. Next, nah tahapan estimasi VAR itu yang pertama ada uji stasioner. Kita akan melakukan uji stasioner yang biasa dilakukan yaitu dengan unit truth test dan uji lag optimal yaitu penentuan kelembanan kelambangan ataupun lag optimal merupakan tahapan yang sangat penting dalam model VAR ini mengingat tujuannya adalah membangun model VAR adalah untuk melihat perilaku dan hubungan dari setiap variabel dan sistemnya. Lalu ada uji kausalitas Granger dan uji stabilitas, uji kointegrasi, dan estimasi VAR-nya itu sendiri. Seperti itu. Next-nya. Nah, tahapan selanjutnya ada analisis impulse response function IRF dan juga analisis forest case error decomposition variance yaitu FEDV. Seperti itu. Nextnya adalah kita akan melakukan tutorial teman-teman. Tutorial menggunakan metode VAR itu menggunakan RStudio. Oke, setelah itu kita lanjut dengan RStudio-nya teman-teman. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua. Nah, yang pertama, seperti biasa kita tambahkan datanya dulu terlebih dahulu. Yang kita gunakan, kita cari terlebih dahulu ya teman-teman datanya. Kita browser, terus datanya itu ada di... Hmm, 10. Oke, kita masukkan saja datanya. Dan jangan lupa namanya, nama datanya itu biar gampang kita ganti data saja. Data. Nah, semua variabel yang ada di sini itu diganti numerik ya teman-teman biar terbaca soalnya. Jadinya kita numerikkan semuanya.
Kita tunggu loading. Oke, semuanya sudah merik. Oke, kita import saja datanya teman-teman. Oke, sudah diimport. Datanya sudah ada. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Karena data yang akan kita gunakan itu adalah yang ini, yang dua ini, yang len emani sama len M1. Jadinya kita harus menghilangkan si data yang ketiga ini terlebih dahulu. Aku sudah menyiapkan R script-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan emang tidak ada R script-nya, teman-teman bisa pencet di sini, lalu tambahkan R script, nanti R script-nya akan keluar seperti itu. Akan muncul gitu. Nah, teman-teman nanti tulis nih tulisan kayak gini untuk melakukan uji ini apa saja yang harus dilakukan seperti itu. Nah, yang pertama kita akan mengset datanya itu ke dalam time series, di mana berarti kan datanya itu harus time series dulu ya, harus kita bentuk dalam bentuk time series itu di start di RStudio-nya langsung. Nah, teman-teman boleh bisa dilihat tulisannya, teman-teman tulis seperti ini, seperti sama yang ada di layar, lalu kita run saja. Nah, datanya ini sudah muncul ya teman-teman. Oke, karena sudah muncul dan kita juga akan melihat visualisasi datanya, data yang kita punya. Nah, visualisasinya bisa dilihat ya teman-teman di sini. Terlihat cukup stasioner juga ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa mencentang ATSA. Mencentang ATSA. Nah, mencentangnya itu di mana? Di package. Teman-teman buka package, lalu teman-teman cari ATSA. ATSA. Nah, sudah dicentang. Kalau belum dicentang, teman-teman centang dulu. Nah, kalau misalkan nggak ada atsanya, teman-teman bisa pencet install, lalu teman-teman mencari data apa yang akan teman-teman cari yang nggak ada, itu nanti langsung diinstal aja, nanti langsung bisa dipakai. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas. Nah, uji stasionaritas ini dilakukan dengan ADF test. Teman-teman bisa mengikuti script yang ada di sini, yang 4 script ini. Ini adalah untuk stasioner di tingkat level, dan ini adalah stasioner di tingkat different. Ini kan ada div-nya ya. Nah, itu tuh artinya di tingkat different. Seperti itu ya, teman-teman. Kita run keempatnya. Oke, sudah muncul semua ya, teman-teman, di sini. Nah, di sini itu, di sini ada augmented tiki fuller test stationarity. Ini itu di tingkat. Nah, kalau ini ada F-test berarti di tingkat level. Nah, di tingkat levelnya kan value-nya itu masih lebih besar daripada 0,05, artinya belum stasioner. Nah, sedangkan di tingkat differentnya itu value-nya sudah lebih kecil daripada 0,5, artinya eh, data len M1 ini stasioner di tingkat first difference. Begitupun dengan eh, len emaninya di tingkat level itu ternyata masih belum stasioner, sedangkan di tingkat eh, different, first different dia udah stasioner juga, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji menentukan leg optimum. Nah, bagaimana cara menentukan leg optimum? Sama yang tadi, kayak tadi teman-teman harus mencentang package lagi, yaitu Urca dan juga VAR. Nah, ur- Urcanya itu bisa teman-teman. Nah, ini kan udah dicentang ya. Jangan lupa teman-teman dicentang. Kalau belum dicentang, nanti kalau misalnya nggak ada, diinstal di sini. Lalu Vars juga dimasukkan. Teman-teman cari aja. Nah, ini aku juga sudah centang. Artinya tinggal dibaca seperti itu. Nah, VAR-nya teman-teman lakukan. Kita akan menentukan leg optimumnya, yaitu dengan cara, oke, dengan cara run ketiganya. Run, oke, sudah di run, kita bisa melihat bahwa, nah, ini apa ya, ini tuh ada dugaan yang dimana menunjukkan leg optimumnya itu di leg pertama, karena di sini ada dua gitu loh, yang menunjukkan angka angka satu, HQ dan juga SC. Nah,
PE dan juga AIC-nya itu 7 sama 6 seperti itu. Nah, untuk analisis VAR ini, lag optimumnya minimal lebih dari satu, artinya harus lagnya itu harus lebih daripada satu minimalnya. Nah, kita selanjutnya akan mengestimasi VAR-nya itu sendiri. Nah, ini untuk mengestimasi VAR-nya, ini ada estimasi VAR, test data P6, type cons. Teman-teman langsung run saja ininya, kita run, run. Oke. Nah, di sini sudah di run ya, teman-teman. Lalu teman-teman lanjutkan untuk melakukan run yang estimasi, ini estimasi VAR-nya nih teman-teman. Estimasinya itu, ini nilai estimasinya. Lanjut, kita akan melakukan cek stabilitas. Nah, kestabilan itu teman-teman bisa menuliskan teks seperti ini ya. Teks seperti ini. Tuh, kita run. Nah, setelah di run, ternyata kita juga bisa melihat bahwa kalau nilai roots-nya itu lebih kecil daripada satu, berarti uji kestabilannya itu lolos. Nah, di sini tuh semuanya udah hampir kurang dari satu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya ada masih satu yang lebih, cuma kita anggap saja itu juga sudah lebih kecil gitu daripada satu, yang artinya bisa uji kestabilannya lolos dan bisa kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi. Nah, di sini aku sudah punya teksnya juga, teman-teman boleh uji kointegrasinya kita run dulu. Nah, di sini ini untuk uji kointegrasi ya teman-teman, diperhatikan. Kita run. Nah, setelah keluar run-nya, yaitu kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat R-nya. R-nya itu eh, kita harus memastikan bahwa data kita tidak memiliki kointegrasi. Nah, bisa dilihat dari mana? Dari R-nya, nilai R-nya ini. Nah, ketika R-nya lebih sama dengan 0, berarti tidak ada kointegrasi. Nilai tes statistiknya juga harus lebih besar daripada nilai kritikal lainnya, artinya bisa lolos analisis VAR seperti itu. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan em, melanjutkan VAR modelnya. Ini untuk uji kointegrasi juga masih apa signifikannya, kita lihat kesignifikanannya datanya. Nah, bisa kita lihat bahwa jika ada hasil yang signifikan, LMM1 dipengaruhi oleh M L len M1 di periode sebelumnya. Jadi ketika ketika nilai estimasinya ini adalah signifikan, maka len M1-nya pasti dipengaruhi oleh len M1 pada tahun atau pada periode sebelumnya. Artinya saling mempengaruhi. Seperti itu ya teman-teman. Estimasi untuk eh, estimasi untuk si model VAR-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini kita akan uji autokorelasi yang dimana uji ini kan uji klasik ya. Jadinya kita akan coba autokorelasinya, heterosnya, dan juga uji normalitasnya. Yang pertama itu ada autokorelasinya. Nah, autokorelasinya kita akan coba run seperti apa. Nah, menunjukkan bahwa p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05, artinya lolos uji autokorelasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan ARCH, itu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitasnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ditulis seperti ini, kita run juga. Nah,
P value-nya juga sudah menunjukkan lebih besar daripada 0,5, artinya lolos uji autokolerasi. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba uji normalitas. Normalitasnya seperti ini ya teman-teman. Biasanya kita run aja. Dan V value-nya juga lebih besar daripada 0,05. Artinya lolos uji normalitas. Semua asumsi klasiknya sudah terpenuhi ya teman-teman. Nah selanjutnya apa yang akan kita lakukan yaitu cek kestabilan akar karakteristiknya. Nah, bagaimana cek kestabilan akar karakteristiknya? Karakteristiknya, maaf teman-teman. Nah, teman-teman bisa menulis seperti ini, langsung di run saja. Nah, bisa kita lihat juga bahwa ternyata kan nilai Rhodes-nya itu lebih kecil daripada satu, berarti ujinya itu lolos ke stabilan yang kayak tadi ya. Sebenarnya di sini udah semuanya lebih kecil daripada satu, tapi memang ada satu yang masih lebih besar daripada satu. Kita anggap saja ini juga semuanya lebih kecil gitu daripada satu. Nah, artinya lolos uji kestabilan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Granger, Granger, Granger test atau Granger causality. Artinya tujuannya untuk mengetahui apakah perubahan satu variabel dalam data kita bisa memprediksi variabel lain maupun sebaliknya seperti itu. Nah, kita teman-teman boleh menuliskan seperti ini ya. Agak lebarin sedikit. Nah, teman-teman bisa di sini menulis seperti ini, Granger test, causality, terus ini print Granger test dan lain sebagainya. Empat ini teman-teman bisa ditulis, ya langsung di run saja. Nah, setelah di run, kita bisa lihat bahwa P value ini lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini Granger causality, P value-nya 0,08, 0,5, yang artinya apa? Yang artinya si data ini ataupun ketika ada perubahan satu variabel dalam data eh, kita artinya tidak bisa memprediksi variabel lain maupun sebaliknya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis IRF. Nah, analisis IRF ini untuk apa sih? Analisis IRF ini untuk menunjukkan bagaimana respon suatu variabel ketika salah satu variabel mengalami kejutan sebesar 1 unit. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ini tulisannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, agak panjang memang. Jadi, teman-teman jangan lupa ditulis seperti ini. Respon, ln money, and ahead 12 dot through upload IRF plot. Oke, kita run saja. Kita tunggu untuk nah, plotnya sudah muncul ya teman-teman di sini. Plotnya itu sudah muncul, yang artinya garis hitam ini menggambarkan respon dari Len Emani di mana terhadap shock pada M1 dari waktu ke waktu. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan forecast error variance decomposition atau FEVD. FEVD ini adalah dilakukan untuk mengetahui berapa besar kontribusi untuk setiap variabel dalam menjelaskan varians baik fluktuasi ataupun ketidakpastian dalam jangka waktu tertentu. Nah, seperti itu kita akan melakukan ujinya. Kita coba run. Nah, sudah keluar teman-teman. Ini tuh menunjukkan bahwa seberapa besar sih kontribusi untuk variabel yang kita punya itu dalam menjelaskan varians baik fluktuasi maupun ketidakpastian dalam jangka waktu tertentu. Nah, artinya berarti yang FED for Learn Emani ini dia ternyata warnanya itu lebih dominan LN Emani, di mana artinya berarti si LEN M1 ini hanya memengaruhi sedikit saja terhadap LNM-AMI. Begitupun dengan LNM1 yang dimana LNM1 juga didominasi oleh warna LNM1 sendiri itu sendiri.
Jadi LN-emaninya terhadap LN-M1 itu kontribusinya sangat-sangat sedikit gitu. Ini juga ada abu-abunya nih. Berarti ini kontribusi si LN1 terhadap emani. Terus ini ada hitam-hitam sedikit di bawah. Itu artinya mungkin eh, kontribusi terhadap LN-M1 seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.